biar kerasa. Ibu lahir di Surabaya. Kalau Ibu mau ke laut itu, Ibu tinggal naik sepeda aja 15 menit udah nyampe ke laut. Jadi Ibu sangat hafal ini dengan pasang surut air laut. Kalau airnya lagi surut di Laut Jawa ya, Selat Madura, Ibu ke pasir, ke lapisan pasir ya di pantai, kemudian Ibu cari kerang di sana, pakai sekop gitu ya, ngumpulin kerang banyak terus bawa pulang gitu. Kalau enggak mah ya cuman jalan-jalan aja. Kadang-kadang nemu ubur-ubur terdampar di pantai gitu, kalau air lagi surut. Kadang-kadang, nemu ini apa, binatang yang hitam bulet, mirip kayak kura-kura tapi kakinya banyak, namanya teh mimi, kalau orang Jawa manggilnya. Di sini nggak tahu namanya apa. Mirip kayak kecoa gitu, tapi kecoa yang di laut, tapi bukan kecoa juga, apa ya namanya teh, pokoknya mah baguslah. Nah, mimi itu adalah dikisahkan bahwa mimi itu adalah contoh dari pasangan sejati. Jadi karena biasanya binatang yang namanya mimi itu ditemukannya itu biasanya berpasangan. Kalau sendiri berarti tidak boleh apa ya, tidak boleh dimakan atau apa Ibu lupa lagi. Tapi dia adalah selalu berpasangan. Ya, nah itu mah buat selingan aja. Nah, jadi ada 3 faktor penyebab fenomena pasang surut air laut. Yang pertama adalah bumi, karena airnya kan adanya di bumi ya. Kemudian bulan dan matahari. Nah, pertanyaannya, apakah gravitasi bulan dan matahari itu hanya menarik air di laut saja atau semua air yang ada di bumi? Sebagian? Maksudnya sebagian gimana? Laut doang. Kata Amir laut doang. Ada yang punya pendapat lain? Arifah? Kira-kira kan karena gravitasi dari bulan dan matahari ya, terutama gravitasi bulan. Apakah fenomena pasang? Tahu pasang ya? Jadi air yang tadinya surut ya, kemudian naik airnya, kemudian nanti surut lagi. Biasanya pagi-pagi surut, kalau udah siang naik, itu biasanya penuh lagi. Kalau dulu waktu Ibu main ke pantai, kalau airnya lagi pasang mah tidak menarik, Ibu mah tidak suka kalau airnya pasang, Ibu suka airnya surut, soalnya bisa jalan-jalan sampai jauh ke tengah laut. Gitu. Nah, pertanyaan tadi, kira-kira gaya tarik gravitasi dari bulan itu hanya menarik air laut saja atau air kan banyak ya, ada air danau, ada air sungai, ada air di baskom, banyak ya. Bahkan di dalam bumi juga, di dalam lapisan bumi juga kan ada magmanya juga. Nah, apakah dia menarik itu juga? Air saja, air laut saja? Biasanya kan kita kenalnya air laut, pasang surut air laut aja ya. Nah, kenapa? Ada kandungan magnet. Bukan magnet ya, gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu karena massa dari benda, gitu. Massanya yang ditarik. Nah, kita lihat. Sebelum ya, sebelum kita bahas tentang tadi ya jawabannya, ini gambar gravitasi bumi, bulan, dan matahari. Ada ini bumi. Nah, kemudian di sini karena ada bulan di sini, jadi ada gravitasi bulan, ada matahari juga. Nah, maka jadi double nih, ditarik oleh gravitasi matahari, ditarik pula oleh gravitasi bulan. Jadi pasangnya sangat tinggi ini. Jadi pasang tertinggi ini. Terjadi pada saat fase apa ini? Kalau tidak lagi gerhana, kan gerhana tidak selalu terjadi pada fase ini. Bulan baru, betul. Jadi pada fase bulan baru, nah apalagi gerhana ya, gerhana apalagi waktu posisi bulan itu sangat dekat dengan bumi, itu pasangnya itu sangat tinggi. Bisa sampai 16 meter tingginya di beberapa wilayah tertentu. Nah, jadi daerah sini pasang, tapi pertanyaannya kenapa kok bentuknya di ujung sebelah sini juga pasang gitu. Kenapa di sebelah kiri pasang itu kan masuk akal ya. Tapi kenapa di ujung sebelah kanan ini juga pasang gitu. Kenapa tidak air di sini teh sedikit, semuanya pasang ke sini semua. Nah, ini yang dalam fisika disebut sebagai gaya sentrifugal. Gitu. Gaya sentrifugal.
Misalnya kalau ada orang, misalnya diputar-putar ya, diputar-putar. Nah, kalau dilepaskan putarannya dia kelempar ke yang muter atau kelempar keluar ke sana? Keluar. Nah, itu adalah gaya sentrifugal, gaya fiktif ya, tapi disebut sebagai gaya sentrifugal. Nah, kalau yang sebelahnya, sebelah kanan, ini bulannya ada di posisi bulan apa ini fasenya? Bulan 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 setengah ya. Bulan setengah ya atau perbani ya, bulan perbani. Nah, ini bulan bulan setengah, kita lebih mudahnya menyebutnya bulan setengah ya. Di bulan setengah ini, maka ini pasangnya ini paling rendah gitu. Karena gaya gravitasi matahari narik ke sana, gaya gravitasi bulan narik ke sana. Jadi ini adalah pasang yang terjadi tapi ketinggiannya paling rendah. Oke, kita lanjutkan. Nah, gaya gravitasi bulan itu tadi kan Ibu sebutkan terus ya, gaya gravitasi yang lebih berpengaruh ke fenomena pasang surut itu adalah gravitasi bulan. Padahal bulan kan lebih kecil dari matahari, tapi karena dia jauh lebih dekat daripada matahari, jadi dia memberikan efek yang lebih besar. Gitu. Kemudian fenomena pasang surut juga terjadi di perairan lain ya, bukan cuma terjadi di air laut. Misalnya di danau, ada pasang danau ada, tapi tidak terlalu kelihatan, sedikit ya. Bahkan di interior bumi, di mantel bumi itu juga ada terjadi pasang surut. Jadi bukan hanya di air laut saja. Tapi yang paling nampak di kita dan paling terasa dampaknya itu adalah di air laut. Ya. Nanti untuk soal-soalnya masuk semua ya, termasuk tata surya karena udah. Oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi pasang terendah tadi terjadi pada fase bulan setengah. Jadi ada di fase mau bulan setengah awal atau bulan setengah akhir ya. Kemudian pasang surut kalau pada bulan sabit berarti di antaranya ya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kemudian bulan cembung juga sama, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Nah, pasang tertinggi itu terjadi pada fase bulan baru dan bulan purnama. Tidak muncul gambarnya. Ini video nggak tahu bisa diklik nggak? Kita coba. Yang ini ya. Large bodies of water on Earth are subject to the tides, the regular coming and going of water, or ebb and flood tide. The sea shifts from one to the other at about 6-hour intervals. The place with the greatest discrepancy between ebb and flood tide is probably Canada. Sea level shifts by 15 meters. The North Sea recedes up to 4 meters, and the Baltic recedes by only around 30 centimeters. I always compare what causes tidal flow here to a mini tsunami. The tide comes in at regular intervals and isn't very dangerous if you're familiar with the area. The places where you'll find the most extreme tides is on the open coastline of the Atlantic. But where does the water go during ebb tide? Is it like in a bathtub? Someone pulls a plug and the water just flows out? The moon drives the tides. Its gravitational pull acts like a huge magnet. It causes the water to surge upwards towards the sky. The largest concentration of water is at the point where the moon is closest to the Earth. A tidal bulge forms here. But a bulge forms on the opposite side of the Earth as well.
The most widely accepted theory states that the moon and Earth rotate around the same axis, and this causes centrifugal forces that displace the water. The Earth also rotates on its own axis once a day, and that's why we have high and low tides twice a day. We can also thank the tides for the mudflats on the German North Sea coast. We view these sea flats as a kind of bioreactor or a water treatment plant. And that's exactly what happens here. The water inundates the sand and then recedes during the ebb tide. But the nutrients in the water stay in the sand and provide basic nutrition for marine life. The mudflats are a kind of nursery for many young animals. Some of them can even live in both salt and fresh water. They're perfectly adapted to the moon-driven tides. Yang di rumah tadi kedengeran suaranya? Nuri, kedengeran suaranya Nuri? Kedengeran. Oke. Mungkin bahasa Inggrisnya British banget ya. Tapi bisa ditangkap tadi maksudnya atau enggak? Bisa ya? Ya. Oke. Nah, sekarang nih ada beberapa pertanyaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fenomena pasang surut. Yang di rumah bisa ditulis aja di buku ya. Ditulis di sini aja deh sebentar. Untuk yang di sekolah, jadi ditulis ini. Oh, di situ juga boleh. Ini boleh. Kalian ini yang akan untuk yang di rumah, Ibu akan share file di grup WhatsApp ya. Ini adalah file soal-soal dari buku fisika kelas 7. Ibu simpan di mana ya, Ibu lupa. Oh, ini. Gimana? Oh, hilang ya? Oh, lo connecting ini. Ininya hilang. Bentar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fenomena pasang surut. Bentar, Ibu share screen lagi. Oh, connecting. Bentar, Ibu zoom, Ibu connecting. Tadi Ibu mencoba untuk masuk ke sini lewat Drive, tapi nggak berhasil. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fenomena pasang surut. Angka 8 ya. Kemudian yang kedua, masih connecting. Yang kedua, sebutkan 3 faktor utama terjadinya fenomena pasang surut air laut. Apa? Nulisnya di buku boleh, di lembar kertas tadi boleh. Sebutkan 3 faktor utama terjadinya fenomena pasang surut air laut. 3 faktor utama. Cannot connect to our service, please check your network connection and try again. Leave.
Udah? Yang ketiga, bila mana terjadinya pasang air laut tertinggi. Bila mana itu sama dengan kapan ya? Kapan atau bila mana terjadi pasang air laut tertinggi? Bila mana terjadi pasang air laut tertinggi? Yang keempat, bila mana terjadi pasang air laut terendah? Yang keempat. Ibu, Ya, ini yang di rumah nulisnya di mana? nulisnya Isi. di buku saja, di buku. Oh. Di buku aja ya. Nanti boleh difoto. Apa yang dimaksud dengan fenomena pasang surut air laut? Situs ini tidak dapat dijangkau, tidak ada internet. Ya, baiklah. Nomor 5 nggak ada, cuma 4. Aku nggak bikin yang kelima. Oh, sinyalnya kurang. Yuk, Ibu letakkan HP di luar ya. Sudah? Langsung dikerjakan? Biar mati ya. Ngaruh nggak? Ntar Ibu sedang berburu sinyal. Oh, bisa. Di luar mah bagus. Please wait. Oke, bisa share screen lagi. Udah? Nomor 1 apa jawabannya? Coba bacakan oleh siapa yang sudah selesai? Sri Wulan sudah? Boleh, sok Sri Wulan bacakan jawaban yang pertama. Fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu karena adanya gaya tarik dari benda langit. Ya. Duh, ininya hilang lagi. Tolong dong.
Syafiq atau mati? Itu yang zoomnya nggak kelihatan. Nah, muncul tah mati. Yang zoom, yang bawah. Nah, itu. Oke. Ini mah yang hidrologi. Ya, betul ya. Sekarang Ibu mau yang ada di rumah yang menjawab. Siapa yang di rumah yang sudah selesai mengerjakan? Boleh Sofi, Rafif, Nuri, Amel, Ani, atau Hafiz? Amel. Amel, boleh. Sof Amel. Sebutkan Iya. 3 faktor utama terjadi fenomena pasang surut air laut adalah bumi, bulan, matahari. Ya, betul. Jadi ada 3 faktor utama terjadinya fenomena air laut, pasang surut air laut, yaitu bumi, bulan, dan matahari. Nah, yang ketiga, boleh Sok Marti. Kapan terjadi? Pasang air laut tertinggi terjadi pada fase bulan baru dan bulan pertama. Ya, benar. Fase bulan baru dan bulan purnama. Oh, ininya connecting lagi. Baik, kemudian yang pertanyaan keempat. Alhamdulillah. Bisa lagi. Yang di rumah silakan. Nuri. Hafiz. Ada lagi Ani? Ani boleh. Oh. Terjadinya pasang air laut terendah itu saat bulan Fase bulan fase bulan apa anak-anak? Fase bulan setengah ya. Pas bulannya itu kelihatan separuh. Nah, itu berarti terjadinya pasang air laut terendah. Oke, terima kasih buat yang sudah menjawab. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang waktunya latihan soal-soal. Berarti untuk pasang surut air laut materinya cuma segitu ya, tidak banyak. Kita sekarang masuk ke latihan soal-soal. Ibu stop share dulu. Ibu simpan di mana? Soal-soal. Oke. Ibu share lagi. Kita ya buat yang di rumah bisa langsung dibuka aja ya yang file soal-soalnya, latihan soal-soal yang Ibu share tadi. Kita akan kerjakan langsung buat latihan. Soalnya nanti hari Rabu depan kita ulangan ya. Rabu depan materinya semuanya dari awal sampai pasang surut ya. Jadi pakai materi yang Bu Sari juga. Nomor 1, pertanyaan yang benar adalah A. Terdapat udara di bulan. B. Bumi punya 2 satelit. C. Bumi memiliki atmosfer. D. Bumi berotasi dan berevolusi. Bulan memiliki atmosfer, benar salah? Oh ya salah berarti Ibu yang salah ngomong. Oke, jawabannya apa? Yang D, betul ya. Bumi berotasi dan berevolusi. Di bulan tidak ada udara, bumi cuma punya bulan aja, jadi satelitnya cuma 1. Dan di bulan tidak ada atmosfer. Karena itu di bulan itu sangat sunyi, karena di sana tidak ada atmosfer. Sepi banget. Langsung dilingkari aja ya. Tidak ada keterangan dilingkari atau disilangkan, berarti boleh dilingkari, boleh disilang boleh ya.
Nomor 2, benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri adalah bintang. Betul. Nomor 3, planet yang terkenal sebagai planet merah adalah Mars. Betul sekali. Nomor 4, planet yang menarik di tata surya karena punya cincin yang tebal. Saturnus. Sip. Masih ingat ya? Yang di rumah mengikuti ya? Yang di rumah Iya. ditulis aja jawabannya di buku ya, nomor 5 apa Iya. Ibu ya. Kan bisa dilingkari di HP mah. Planet yang arah rotasinya berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya adalah ada 2 yang rotasinya yang betul adalah planet Venus. Venus. Arah rotasinya itu searah jarum jam. Uranus betul, Uranus sama Venus, tapi di sini nggak ada Uranus. Nomor 6. Planet yang diketahui memiliki satelit terbanyak adalah Jupiter. Planetnya satelitnya ada berapa? Banyak. Ada yang lebih banyak? Lebih banyak mana sama Saturnus? Jupiter itu satelitnya ada 50. Saturnus satelitnya ada 53. Nah, jadi lebih banyak Saturnus ya. Saturnus lebih banyak. Saturnus kemudian ini nomor 6 ya. Nomor 7. Satelit terbesar di tata surya adalah Ganymede. Itu satelitnya siapa? Jupiter ya. Yang benar adalah Ganymede. Bacanya Ibu tidak tahu ya benar Ganymede atau apa? Ibu nggak ada suaranya.
Nah, gedein lagi Marti. Dibesarin. Dari nomor 8 Bu. Tadi nggak kedengaran pas di nomor 8. Baik, kita ulang lagi ya. Nomor 8, planet yang memiliki skala revolusi paling singkat adalah Merkurius. Nomor 9, ekor komet terjadi akibat A. Tekanan radiasi sinar matahari. Nomor 10, Ceres merupakan nama planetoid. Nah, sekarang nomor 11. Matahari tampak besar dilihat dari bumi karena D apa B? Ada yang B, ada yang D. Coba angkat tangan yang B. 2 orang. Angkat tangan yang dodol, D. Yang benar adalah D, karena jaraknya relatif dekat dari bumi. Jadi sumber energi meskipun dia besar tapi tidak nampak ya. Energinya maksudnya tidak nampak gede. Yang gede mah ukurannya. Karena jarak. Kalau di depan mata kita sudah gosong. Relatif dekat. Nomor 12. Energi yang dipancarkan oleh matahari adalah hasil suatu reaksi yang disebut fusi nuklir. Ada fusi, ada fisi. Nah, ini mah fusi. Ada reaksi fusi, ada reaksi fisi. Nanti kalau SMA belajar tuh reaksi fisi dan fusi. Kalau masuk jurusan IPA. Nomor 13. Belum kelihatan di layar itu nomor 13. Celing. Muncul. Naik sedikit ke atas. Nah, oke. Dia naik sendiri. Jarak bumi ke matahari disebut satuan astronomi. Nilai satu satuan astronomi setara dengan 150 juta kilometer. Juta kilometer. Lapisan matahari yang tampak paling menyilaukan adalah lapisan fotosfer. Karena dia sangat menyilaukan, makanya corona tidak kelihatan gitu ya. Nah, mahkota. Nah, corona itu baru kelihatan kalau fotosfernya tertutup pada saat terjadi gerhana gitu. Baru coronanya kelihatan. Nomor 15. Rotasi bumi menyebabkan beberapa akibat. Kelihatan soalnya. Nggak kelihatan? Oh, belum loading, bentar. Loading. Nah, udah ya, nomor 14 ya. Nomor 14, jawabannya adalah C, fotosfer. Nomor 15. Bentar, dia belum bergeser. Sling. Belum. Benar-benar loading ya ini internetnya. Connecting. Udah dikirim di WA. Udah aja ya. Kalau udah dikirim di WA ya. Bentar, Ibu. Mana tadi teh? Nomor 16. Lihat di WA saja dulu ya. Oh, 15 belum ya? Rotasi bumi menyebabkan beberapa akibat. Berikut ini yang bukan merupakan akibat dari rotasi bumi adalah C, bukan. D, perubahan musim. Perubahan musim diakibatkan oleh revolusi bumi. Revolusi Prancis. Oke, masih loading Ibu, Zoom Ibu loading. Yang di rumah lihat di WA saja ya. Oke, nomor 16. Lamanya siang dan malam akan sama di belahan bumi selatan dan belahan bumi utara pada tanggal lamanya malam. Jadi sama lama siang dan malam. Itu pada saat equinox ya. Yaitu
Desember enggak, kalau Desember itu musim dingin pasti siangnya lebih pendek. Kalau musim panas pasti siangnya lebih panjang gitu. Iya, betul, berarti Maret dan September. Pokoknya mah kalau musim dingin atau musim panas berarti siang atau malamnya lebih panjang. Oke. Nomor 17. Jika di Jakarta pukul 9.30, di Jayapura pukul 11.30, beda 2 jam ya. Oke, nomor 18. Bulan adalah satelit bumi yang punya atmosfer, udah jelas salah ya. Kalau rotasi 24 jam, salah juga. Enggak. Jadi yang C. Oke, nomor 19. Nah, bisa lagi bentar Ibu share screen lagi. Oke. Ya. Satelit Palapa mengorbit bumi pada titik yang tetap di atas sebuah titik di atas permukaan bumi, sehingga satelit Palapa termasuk jenis satelit komunikasi, udah satelit geostasioner. Jadi dia berada di titik yang sama. Kalau dia ada di atas Jakarta, maka dia akan selalu berada di atas Jakarta mengikuti rotasi bumi. Nomor 20 apa jawabannya? Matahari. Kalau buminya yang ada di tengah-tengah berarti gerhana. Betul ya. Nah, untuk bagian B, silakan dikerjakan dulu. Itu lumayan banyak. Di rumah coba dulu ya yang bagian B ya. Itu lumayan agak tricky, dan perhatikan itu nomornya itu 1 sampai 20. Jawabannya itu A sampai U. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Tuh, kelebihan 1. Jadi ada 21 jawabannya, pilihan jawabannya, soalnya ada 20. Ada satu soal yang jawabannya boleh 2, makanya pilihan jawabannya ada 21. Yang di Alfu Hasanah, mana tadi teh? Ya. Yang di Alfu bisa mengikuti di Alfu Hasanah? Ada nggak Alfu Hasanah? Di Alfu Hasanah nggak ada ya? Tapi udah di-share ini ya materinya. Insya Allah. Hafiz di rumah lagi sakit, lagi ini gimana, sehat nggak? Saya kena cacar, Oh iya iya. tapi udah mulai mengerti. Oh, Ibu dulu waktu SMA kena cacar teh, dan lama sekali tidak sekolah. SMA. Kalau Ani gimana kabarnya Ani? Di Jakarta ya, oh, lagi jauh ya. Sofi lagi sakit ya Sofi ya. Jadi istirahat dulu ya. Afif gimana kabarnya Afif? Alhamdulillah. Oh, di Makassar? Di mana? Di Makassar. Oh, subhanallah, jauh sekali Afif. Semangat ya Afif ya, belajar online. Nuri.
Nuri gimana kabarnya Nuri? Alhamdulillah baik. Moga-moga sehat ya Nuri ya. Mana Nuri? Di atas. Oke, Amel tadi. Kalau Amel gimana kabarnya? Gimana posisinya Amel? Ya, Bisa baik. mengikuti? Baik ya, alhamdulillah ya. Oke. Udah selesai belum? Belum. Baru Belum. sampai nomor Baru mau nomor 2 lagi loading. oh, loading. Dibuka di itu apa? Di WA saja Amel? Iya, udah. Lagi loading. Oh, loading. Oh, iya ya. Oke, oke. Mm. Itu yang tidak ada itu adalah soal tentang fase bulan sama pasang surut air laut ya, tidak ada. Kalender Hijriah juga nggak terlalu ya, kalender Hijriah. Jadi itu lebih banyak tentang tata surya, kemudian rotasi dan revolusi bumi, soal tentang itu. Ibu belum membagikan hasil nilai kalian. Moga-moga bisa selesai hari ini. Jadi sebelum pulang bisa dibagiin. Moga-moga ya. Semoga bisa selesai. Mana perihelium ada perihelium itu jarak terdekat. Kalau aphelium itu jarak terjauh. Jadi bumi kan mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips. Dengan matahari ada di salah satu fokusnya. Ibu udah diterangin ya. Mataharinya ada di sini. Nah, kalau bumi di sini berarti ini aphelion, perihelion, ada yang nyebut perihelium, perihelion ya. Aphelium aja. Aphelium. Ini aphelion, perihelion. Perihelium pakai ini mah. Aphelium berarti. Nah, yang ini berarti perihelium. Jarak rata-ratanya 150 juta kilometer. Ini rata-rata. Ini tambah ini bagi 2. 147, 150 juta. Jari-jari. Silakan yang sudah dapat jawabannya boleh ke depan. Tulis. Satu orang satu. Gantian aja. Yang di rumah kalau mau nyumbang juga boleh jawaban.
Stop share aja dulu ya. Jam? Nanya jam? Jam 9.34. Yang di rumah kalau mau ikut menjawab boleh nanti ditulisin jawabannya. Nomor 6. Nomor 6H, nomor 7C, nomor 8E. N. 14. P dan T maksudnya. Jadi jawabnya 2, P dan T gitu. Tulisnya jangan pakai koma, P dan T gitu, biar kelihatan. Nah gitu, oke. Terus, siapa yang belum maju? Yang di rumah mau ditulisin? Amel, Hafiz, mau nyobain? Nomor berapa? Siapa yang belum maju di sini? Baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 4A. Nomor berapa? Nomor 4A. Nomor 4A, oke. Marti, tolong tulisin Marti, nomor 4A. Siapa tadi teh? Hafiz ya yang jawab ya? Oh, Afif ya, Rafif. Oke. Ada lagi? Di rumah yang mau menjawab? Kita belum bahas ya. Hati-hati. Arifah sudah maju. Hai Rani. Rani tadi udah ya? Udah maju? Udah ke depan? Belum. Sok Rani, mau jawab yang nomor berapa? Wulan tadi udah, Wulan? Udah ya? Mariam sudah? Belum. Mariam mau nomor berapa? Wati udah? Udah. Belum. Sok silakan. Anak laki-laki nih, Fauzi udah tadi ya? Anak laki-laki nih yang semangat. Siapa? Oh iya, Ibu nggak memeriksa chat. Kata Nuri, nomor 1F, nomor 3I. Oke. Oke, Nuri. pengen. Amel, oke. Amel mau nomor berapa? Nomor 5B. Nomor 5B, cenah. B. Oke, Amel. Sip. Siti Mariam mau menjawab juga. Wati mau nomor berapa, Wati? J, oke. Nomor 9J. Masih ada nomor 10, 11, 12. Wati mau nomor berapa? Hai Rani tadi sudah maju? Udah ya? Berarti tinggal Wati. Kalau Wati sudah, kita lelang sisanya. Siapa yang mau menjawab? Sofi mau jawab, Sofi? Wati mau dijawab atau mau dilelang saja? Bentar, tanya dulu ke Wati. Dia menjawab nggak, Ibu? Nggak kedengaran suaranya. Nggak, dilelang aja. Oke, sok dilelang silakan. Mau nomor 10, 11, 12, 13, 15, 19. Yuk, siapa yang bisa nomor 10? 30. Nggak bisa nih? Serius?
Nomor 1, pusat tata surya matahari, udah jelas ya, F. Nomor 2, planet terbesar dalam tata surya Jupiter, D. Satelit terbesar yang dimiliki Saturnus, nomor 3. Titan. Titan itu nomor I. Ya, oke. Benar. Nomor 4, planet-planet kecil dengan orbit di antara orbit Mars dan Jupiter, asteroid. Nomor 4A, betul. Nomor 5, sisa meteor yang sampai di permukaan bumi, meteorit, H. Oke. Nomor 7, planet yang terdekat dengan matahari, Merkurius, C. Sip. Nomor 8, planet bercincin. Oh, udah jelas ini Mas, Saturnus, E. Nomor 9, jarak titik perihelium 147 juta kilometer, J. Oke, sip. Nomor 10, planet yang memiliki satelit Triton. Kalian tidak yakin jawabannya ya? Nomor 10 adalah G. Ya benar, Neptunus, Triton. Betul ya. Mati, tulis 10. Nomor 10, G. Nomor 11, bintang yang dekat dengan bumi, matahari atuh. Matahari lagi. S. Planet yang memiliki awal musim semi terjadi, nomor 12, L, 21 Maret atau 23 September. L. Jadi kenapa pakai garis miring? Soalnya yang satu belahan bumi utara, yang satu belahan bumi selatan. Kemudian nomor 13, awal musim panas, 21 Juni, panas itu temannya sama dingin ya, berarti 21 Juni dan 22 Desember. L sama R, nah gitu. Oke. Oke, nomor 14, akibat rotasi bumi, P dan T betul, Marti tadi yang jawab. Nomor 15, akibat revolusi bumi, gerak semu tahunan matahari. Akibat nomor 15 O ya. Satelit bumi, bulan, M. 17, waktu saat corona terlihat pas matahari gerhana total ya. N. 19, kala revolusi bumi, 24 mana? 2 kala revolusi bumi 1 tahun, Q. 20 kala rotasi bulan, K. 29 setengah hari. Oke, sudah semua, tinggal yang bagian C. Bagian C berarti nanti kalian kerjakan aja di rumah ya, bagian C ya. Oke, alhamdulillah. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Siap-siap untuk evaluasi minggu depan. Moga-moga Ibu selesai mengoreksi ulangan kalian hari ini. Moga-moga sebelum kalian pulang udah dibagikan buat belajar minggu depan ya. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang di rumah ya. Yang lihat ke sana. Sok istirahat dulu. Perasaan Ibu berapa kali masuk ke sini baru berapa kali Bu di sini. Suka lupa. Oke, terima kasih Syafiq. Langsung makan ya, lapar.